Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, dan hari ini kita bakal kupas tuntas hal yang paling bikin overthinking buat Gen Z nih, yaitu gaji yang cukup untuk gue bisa nikah sama pasangan gue di Jakarta. Jakarta itu tempat yang asik banget teman-teman, banyak tempat healing, banyak mall-mall, tempat buat kita bisa enjoy yang bikin kita happy banget sebagai Gen Z. Tapi kita juga sesek ketika ngelihat berapa kebutuhan yang harus kita keluarin gitu. Nah dari itu, maka gue akan rinciin nih berapa pendapatan yang cukup untuk kita bisa jadi tim survive, ya, batas minimal banget untuk kita bisa nikah, kita dan pasangan, atau tim nggak usah mikir healing gitu. Jadi ini ada 2 tim, nah kita bakal kumpas tuntas, lu termasuk tim yang mana. Oke, yang pertama kita bakal kumpas mengenai tim survive. Ya, survive itu literally itu cuma survive aja. Jadi ini emang fondasi yang minimal banget untuk bisa hidup yang biasa-biasa aja gitu di Jakarta. Yang ini bikin kita itu nggak gali lubang tutup lubang. Jadi ini yang fondasi yang aman, yang pendek banget sebenarnya. Nah, jadi kalau gue rinciin, di sini kita akan bahas totalnya yang minimal banget itu adalah di 8,2 juta. Nah, kita bedah nih 8,2 juta itu dapat apa aja. Yang pertama itu dari tempat tinggal. Nah, gue masukin di sini tempat tinggal adalah di 2,5 juta. Yang kita lupakan lah untuk apartemen atau yang fancy itu di Jakarta. Nah, gue mikirnya adalah di 2 juta ini kita dapat kontrakan atau kosan yang mungkin nggak terlalu jauh dari komuter area gitu. Nggak bakal dapat di Jakarta, let's say kita coba melipir dikit, entah itu di Depok, entah itu di Citayam mungkin, di Bogor, di Bekasi, yang secara tempat itu dekat sama stasiun KRL. Ini kita ngelihatnya itu yang nggak begitu jauh, karena kan kita kerjanya di Jakarta ya. Jadi let's say bisa dapat yang cukup nyaman itu di sekitar 2 juta. Gitu. Nah sisanya 500.000 itu untuk hal-hal yang lain kayak listrik, kalau kita mau masang AC ya, karena kan kita tahu sendiri ya, Depok, Citayam masih sangat panas gitu ya. Terus untuk air, iuran sampah dan lain-lain, itu gue masukin di 2,5 juta. Yang kedua itu terkait dapur. Nah ini gue masukin 3,5 juta untuk keperluan di perut kita ya. 3,5 juta itu apa aja? 3,5 juta itu artinya majority lu harus masak sendiri gitu. Jadi emang nggak begitu banyak, gue bagi jadi 2, ada 2,4 juta ya. 2,4 juta itu mungkin let's say sekitar 600.000 seminggu, itu untuk nyetok beras, untuk nyetok protein, let's say telur dan ayam gitu kan, ikan dan sayur-sayuran. Nah sisanya dari 2,4 juta itu let's say di 1.100.000 berarti ya. Di 1.100.000 itu untuk kalau kita mau capek masak, sehingga mungkin Sabtu Minggu kita makan di luar, makan di yang 1,1 juta itu nggak yang fancy banget juga ya, mungkin di warteg, mungkin di nasi goreng depan rumah gitu. Jadi yang nggak begitu mahal juga. Yang ketiga untuk transportasi, ini gue masukin di 800.000 gitu. Kalau kita bagi 4 minggu berarti di 200.000 seminggu, atau di seharinya di 40.000. Jadi mungkin di kereta, mungkin di busway, Transjakarta gitu. Jadi sekali mungkin naik Gojek kalau telat gitu. Jadi oke. Yang keempat itu adalah untuk personal dan hiburan yang super duper irit. Di sini gue masukin budgetnya 800.000. Ini seperti skincare, sampo, sabun, pakai data gitu ya. Ini 500.000 buat berdua. Sisanya 300.000 itu untuk mungkin langganan Netflix, atau mungkin kita pengen jajan es kopi susu seminggu sekali gitu kan, SKS, atau misalnya di mana gitu ya, yang secara budget nggak begitu mahal juga. Yang terakhir, yang sebenarnya yang paling penting ya, itu terkait tabungan. Ini gue masukin 600.000, 500.000-nya mungkin masuk ke tabungan, dan 100.000-nya mungkin untuk charity gitu ya. Oke, mau ada amplop undangan, buat orang resepsian kita ngasih amplop, atau misalnya kita ngasih ke adik kita or else ya. Jadi ini 8.200.000 sangat amat terbatas sekali, tapi masih bisa survive lah di Jakarta. Oke,
Yang kedua, tim healing nggak pusing gitu. Jadi ini yang gua merekomendasikan kalau teman-teman mungkin nggak mau yang survive banget, terus juga nggak yang begitu cepet-cepet pengen nikah. Ini batas yang menurut gua rekomendasikan untuk teman-teman nikah gitu. Yaitu ada di 17 juta rupiah. Itu. Nah, gimana 17 juta itu kita alokasiin? Ini gua turunin. Ya, di sini yang pertama adalah untuk tempat tinggal. Ini gue masukin di 5.500.000. Let's say ini udah bisa nyicil KPR rumah. Mungkin sama juga ya di Depok atau di Bogor atau di Bekasi, tapi ini udah bisa buat cicilan KPR gitu. Jadi bukan kalau yang tadi itu kita cuma ngekos, cuma ngontrak, bukan milik kita. Ini udah sekalian nabung, kita punya aset. Yang kedua itu untuk makan enak dan jajannya bebas. Kalau yang tadi kan majority harus masak ya, terpaksa masak dengan budget yang cuma 3 juta. Nah ini karena udah 5 juta, mungkin secara belanjanya bisa lebih nyaman lagi. Mungkin bisa di supermarket, terus bisa beli daging yang lebih premium, daging kambing dan sebagainya lah. Terus sisa jadi 4 juta untuk kebutuhan makan gitu ya, 1 juta seminggu, dan 1,5 juta untuk kalau kita pengen wording ourselves gitu ya, pengen makan all you can eat, mau makan pesen GoFood yang nggak usah mikir gitu, itu gue masukin budgetnya di 1,5 juta sebulan gitu. Yang ketiga untuk transportasi. Kalau tadi transportasi 800.000 wajib banget, semua yang murah-murah sekarang gue masukin di 2.500.000. Ini udah include kalau misalnya teman-teman mau nyicil motor atau nyicil mobil yang kecil, mungkin udah bisa gitu ya. Ya mobil Ayla, Agya dan sebagainya harusnya sih 2 juta udah cukup, tambah bensin dan sebagainya. Tuh. Ya, tapi gue rekomendasiin mungkin kalau yang awal-awal ya cicil motor dulu, mungkin masih dapat di bawah 2 juta ya. Yang keempat untuk hiburan dan self care gitu. Nah ini gue juga masukin 2 juta. Let's say kita mau mulai masuk ke member gym, mau nonton konser, mau nonton bioskop, literally mau healing gitu ya. Mau healing ke Bandung, ke Puncak, tiap bulan. Ini budgetnya ada banget gitu. Jadi nggak FOMO lihat story temen, oh jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Mungkin kita bisa nabung berapa bulan, jalan-jalan ke Jogja atau jalan-jalan ke Bandung gitu. Jadi dengan budget ini 2 juta sebulan ini masih cukup aman banget. Yang terakhir, yang paling penting adalah tabungan. Di sini gue masukin 3,5 juta. Ini kita mulai mikirin untuk masa depan ya. Jadi 3,5 juta mungkin mulai nyicil nabung investasi di bibit atau mungkin di emas. Karena sekarang kan lagi emas gila-gilanya ya, 2 juta something. Jadi bisa mikirin nggak cuma buat kehidupan hari ini, tapi juga untuk di masa depan. Oke, gimana? Cukup gila ya? Waduh, harus 17 juta. Tadi gue bilang berapa ya? 17 juta, coach. Kayaknya agak berat deh dan sebagainya. It's okay, ya. Kalau sekarang mungkin ngerasa masih tim survive, ya, atau mungkin malah di bawah tim survive gitu kan. Kalau tim survive kan, jadi gue bilang 8,2 ya. Berarti kalau misalnya satu orang 4.100.000, 4.100.000. Coach gue nggak nyampe 4 juta nih gaji gue. Nah berarti masih di bawah tim survive. Gimana dong? Nah it's okay. Tapi yang harus dipikirin adalah ya setiap orang punya batasannya masing-masing. Dan kalau rekomendasi gue ya tadi ya 8.200.000 untuk tim survive dan 17 juta untuk tim healing tanpa pusing. Gitu. Jadi it's up to you. Pada akhirnya kita masing-masing gitu ya, kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau dari gue kayak gitu. Jadi gimana? Apakah lu termasuk tim survive yang sekitar 8 juta sebulan, atau lu termasuk tim healing tanpa pusing di 17 juta sebulan? Gitu. Langsung di komen aja masuk tim yang mana, atau ada pertanyaan, waduh itu kegedean coach gitu kan. Mangga kita diskusi di kolom komentar. Gitu. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen di bawah. Mungkin ada ide-ide video selanjutnya bisa komen di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Gitu. Sekian dulu buat hari ini, kita ketemu lagi besok. Thank you for watching. Dadah.